Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman, bisa dikatakan ini pengalaman duka, karena sejak tanggal 20 kemarin saya dinyatakan positif terpapar corona atau yang lebih sering kita sebut dengan COVID-19. Punya kita dek, kamar kita dek. Kamu kan terlalu ada dulu sini.
Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan selalu diberi kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman. Bisa dikatakan ini pengalaman duka, karena sejak tanggal 20 kemarin saya dinyatakan positif terpapar corona atau yang lebih sering kita sebut dengan COVID-19. Prosesnya itu sekitar tanggal 5 September saya demam panas, kepala pusing. Besok paginya sudah mulai turun demamnya. Tapi kemudian badan langsung sehat gitu ya, sehat seperti biasa, terus beraktivitas biasa. Dan kemudian pada tanggal 15 itu barulah kemudian dilakukan tes swab dari kantor gitu kan. Dan tanggal 20 13 yang dilakukan swab, 8 dinyatakan positif dan saya termasuk di antara salah satunya. Yang menariknya ini karena istri saya juga satu kantor yang saya bekerja, dan sebelum dilakukan swab ya kita biasa saja gitu kan, dan kebetulan kami pengantin baru gitu, masih tetap mesra dan hangat tetap mesra dan hangat. Tapi alhamdulillahnya istri negatif ketika dilihat dari hasil swabnya. Sejak tanggal 20 kemudian biasa kisru geruk gitu kan, gonjang-ganjing mencari tempat isolasi. Belum stabil, pindah-pindah kemana dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan kami sempat terusir oleh sekelompok warga yang hendak mendatangi tempat kami melakukan isolasi. Kemudian hari ini, tepat pada hari ketiga, kami melakukan isolasi di sebuah hotel. Dan pada hari kemarin, tepatnya hari kedua, mekanisme pengawasan dari dinas kesehatan sudah mulai berlaku. Sudah ada pengantar makanan dari mereka yang lengkap dengan pelindung diri APD. Terus kami dilarang untuk turun ke bawah, untuk beraktivitas ke bawah, mengurung diri, dilarang kemana-mana. Kalau balik ke rumah atau ke kosan akan dijemput oleh Babinsa gitu kan. Pada tahap inilah kenapa kemudian penyakit ini menjadi mengerikan. Sebenarnya kami berlapan ini rata-rata secara fisik sehat-sehat saja, badan kuat, makan banyak, apalagi tidak ada gejala-gejala yang berarti, paling cuma sekedar sedikit sesak, gitu, sedikit pusing. Nah, harusnya di awal ini idealnya kami melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa corona itu penyakit monster, penyakit yang menakutkan, sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, menimbulkan resistensi yang besar di masyarakat. Akan bahaya kalau kita isolasi di mandiri, apalagi kondisinya di kampung-kampung, kita akan diusir oleh warga. Nah, akhirnya alternatif isolasi dengan melibatkan dinas kesehatan itu menjadi pilihan. Nah, tapi kemudian dalam melakukan isolasi ini dinas kesehatan tentu punya standar yang ketat. Tadi ya, tidak boleh keluar, harus mengurung diri, makanan diantar ke sini, kita tidak boleh keluar hotel pun ke lantai bawah kan tidak boleh, cukup di lantai ini saja, dan di sini pun gerak kita terbatas. Nah, sebenarnya penyakit ini kan bukan penyakit yang menakutkan. Dari data yang kalau kita baca-baca data atau kita dengar info, 80% orang yang terpapar penyakit adalah sembuh. Kenapa kemudian penyakit menjadi berbahaya? Karena ada proses pelemahan mental, orangnya stres, drop, marah-marah, shock, panik, yang itulah kemudian akhirnya menjangkiti penyakit yang lain, yang kemudian akhirnya memperparah keadaan tubuh pasien. Nah, pada kondisi inilah, pada tahapan isolasi mandiri inilah, kemudian kita diminta untuk menerima, legowo, tetap berprasangka baik dengan takdir bahwa penyakit ini akan pasti kita bisa lewati dan tetap sehat. Dan tadi yang paling penting adalah ada proses monsterisasi terhadap virus ini, sehingga virus ini terkesan menakutkan, menjadi aib, dikucilkan, diasingkan. Nah, inilah yang kemudian membuat mental itu menjadi down, mental pasien itu menjadi down.
Saya terbayang ketika ada teman kami dari salah satu yang positif ini, bagaimana kemudian anaknya dikucilkan, bagaimana kemudian istrinya dikucilkan. Dia terpikir dengan nasib anaknya, terpikir dengan nasib istrinya. Ketika sering merenung, dia jadi menangis. Padahal secara fisik dia sehat-sehat saja. Tapi kemudian karena mentalnya down, akhirnya tadi ya, penyakit itu mulai menjangkiti titik-titik lemah dari sistem kekebalan tubuhnya. Inilah sebenarnya yang bahaya. Jadi sebenarnya pasien corona itu, pasien covid itu tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi. Proses penularan pun kalau kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kita menjaga jarak, pakai masker, tidak semudah itu untuk tertular. Bayangkan saja istri saya peluk-peluk, saya cium-cium, sebelum swab pas demam dia yang mengurus saya, ketika swab hasilnya negatif dan saya positif. Jadi bukan sesuatu yang begitu sangat mudah tertular dengan virus ini, kecuali tadi jika kondisi tubuh kita memang sedang kelelahan, capek, lelah, dan artinya memang kalau kita lelah, capek di kondisi banyaknya kasus pandemi yang menimpa masyarakat kita saat ini, sudah saatnya kita cukup di rumah istirahat, dan kalau mau keluar cukup lindungi diri kita dengan masker, dengan rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Inilah mungkin teman-teman yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa corona ini telah menjadi monster baru yang kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat kita saling membenci sama manusia, membuat kita menjadi sering tersayat oleh luka sosial, tetangga saling membenci, saudara saling membenci, karena tadi kekhawatirannya berlebihan. Bayangkan kami terusir dari rumah tempat kami menginap, tempat kami melakukan isolasi, bahkan ketika rumah kami pintunya terbuka, masalah khawatir, katanya takut virusnya terbang. Padahal jarak antara rumah cukup jauh dan itu tidak mungkin kan, artinya ada kekhawatiran yang berlebihan, ada pembentukan monster corona yang itu membuat masyarakat menjadi takut. Tentu ini peran media, ada media yang sering ditayangkan setiap hari yang ditayangkan oleh masyarakat, sehingga yang membuat ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Padahal yakinlah teman-teman bahwa pasien corona itu jangan dijauhi, mereka butuh support, mereka butuh kasih sayang, dan mereka butuh perhatian. Jangan singkirkan, jangan asingkan. Proses pengasingan, penyingkiran, pengusiran itulah yang kemudian memberikan luka sosial yang dalam bagi mereka, memberikan luka mental yang dalam, sehingga mereka menjadi down dan akhirnya sakitnya bertambah parah. Mungkin itu saja dari saya. Akan saya ceritakan lagi pengalaman selanjutnya, dan akan di awal nanti akan ada video yang akan saya tampilkan sebagai aktivitas keseharian kami ketika melakukan isolasi di hotel ini. Sekian, semoga kita tetap selalu bersyukur dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.